laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Tidak pernah bosan-bosan mengingatkan agar selalu tetap diawali dengan niat karena Allah. Niatnya ditata, dipasang niat karena Allah, wa yarjuna rahmatahu wa yakhufuna adabah. Mengharapkan rahmatnya Allah berupa surga dan takut siksanya Allah neraka. Dibuka al-hadis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu majaa, babnya apa-apa yang datang, fis sutroh, di dalam menutupi rahasia, di dalam menutupi rahasia, alal muslim, atas orang Islam. Bab ini akan menerangkan tentang menutupi rahasianya orang Islam, jaga rahasia, jaga aurat. Hadatsana Ubaid ibn Asbab ibn Muhammad al-Qurashi. Hadatsani Abi Adil Amash, qala, berkata Amash, qaddistu, diceritai aku, diberi cerita aku, an Abi Shalih, dari Abi Shalih, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, an Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isinya kabar, qala, bersabda Nabi bersabda, man naffasa ala muslim kurbatan min kurbati dunya, naffasallahu anhu kurbah min kurbi yaumil qiyamah. Man, barang siapa, kalau sudah mengatakan barang siapa itu siapa saja orangnya. Nafasa, yang menghilangkan siapa orang, yang menghilangkan siapa orang, an muslim, dari orang Islam, menghilangkan kurbatan, pada kesusahan, kurbatan pada kesusahan, kesusahannya orang muslim maksudnya. Min kurabid dunya, dari beberapa kesusahan dunia, dari beberapa kesusahan dunia. Orang lagi hidup sulit, lagi susah di dunia ini, lalu dia membantu untuk menghilangkan kesusahannya. Nafasa, maka menghilangkan siapa Allah anhu, dari orang, kurbatan, pada kesusahan, kesusahannya dia, min kurabi yaumil qiyamah, dari kesusahan pada hari kiamat, dari kesusahan pada hari kiamat. Yang pertama yang disabdakan Nabi adalah barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari beberapa kesusahannya orang Islam. Ada orang lain lagi kesusahan, lalu dia bantu agar susahnya hilang. Tidak mesti seluruh, karena namanya beberapa usahanya banyak, tapi dia mencoba untuk membantunya sehingga satu kesusahan bisa terhilangkan. Ibaratnya beban hidupnya berkurang. Maka dengan dia menghilangkan kesusahan saudaranya, Allah pun akan menghilangkan kesusahan darinya, yaitu dari kesusahan di hari kiamat. Yang mana kalau di dalam dasar dalil lain, orang susah di hari kiamat itu sangat luar biasa, sangat luar biasa.
Dan barang siapa yassaro yang memudahkan ala mu'sirin atas orang yang kesulitan fitnya di dalam dunia. Yang paling real contohnya dia memudahkan orang yang kesulitan, diberi kelonggaran. Contoh, orang yang berhutang, dia sudah berjanji akan membayar di dalam kurun waktu 1 bulan. Nyatanya di saat itu masih sulit-sulitnya, sehingga untuk mengembalikan di waktu yang sudah ditentukan tidak mampu. Nah, ini diberi kemudahan, diberi kelonggaran. Yaudah, gak apa-apa, bulan depan saja. Contoh ya, itu hanya contoh. Dan banyak lagi. Intinya, ada orang kesulitan, dia permudah, tidak dipersulit. Yassara maka memudahkan. Maka memudahkan siapa Allah alaihi atas orang. Dimudahkan fit dunia di dunia wal akhirah dan di akhirat. Maka orang yang memudahkan kesulitan orang lain di dunia ini, di akhirat nanti dan di dunia juga oleh Allah akan dipermudah urusannya. Jadi ini namanya hukum alam itu seperti itu. Ya sebenarnya bukan hukum alam, tapi memang dasar dalilnya begitu gitu. Apa? Man amila sholihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha, kan begitu dasarnya. Barang siapa yang beramal baik maka manfaat bagi dirinya. Barang siapa yang beramal jelek maka memberatkan kepada dirinya. Itu namanya hukum timbal balik ya. Kita berbuat baik, kebaikan akan bermanfaat bagi kita, diri kita. Artinya kebaikan itu akan mendapati kepada kita. Ketika kita berbuat jelek, maka kejelekan itu juga akan memberatkan dirinya. Jadi itu adalah namanya hukum timbal balik. Jadi sebenarnya hukum itu berlaku sekalian. Ya, termasuk ini, ada orang sulit, kita bikin mudah. Maka dengan kita membuat mudah orang lain, maka Allah pun akan memudahkan kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau orang itu selalu mempersulit, nah jelas kebalikannya berarti Allah pun akan mempersulit urusan dia di dunia maupun di akhirat. Namanya hukum timbal balik itu begitu. Maksud tadi, kita menghilangkan susahnya orang lain, Allah pun akan menghilangkan kesusahan dari dirinya. Itu namanya hukum timbal balik. Membantu orang lain, maka Allah pun akan membantu kita. Lawan dan barang siapa sataro yang menutupi rahasia tentunya, menutupi aib maksudnya, menutupi rahasia orang lain. Barang siapa yang menutupi alal muslim atas orang Islam, fit dunia di dunia, sataro maka menutupi siapa Allah alaihi atas orang fit dunia di dunia wal akhirah dan di akhirat. Yang berikutnya kata Rasulullah, barang siapa yang menutupi rahasia orang Islam di dunia ini, artinya ada sebuah aib yang memang tidak boleh disebarluaskan, dan memang itu adalah aib orang yang kalau orang itu disebarkan aibnya dia akan malu. Nah, dia tutup-tutup itu. Dalam artian ditutup-tutup itu ya dijaga kerahasiaannya. Maka Allah akan menutupi rahasianya dia baik di dunia maupun di akhirat. Yang paling real lah. Contohnya seseorang itu pasti pernah berbuat yang namanya salah, keliru. Contoh perbuatan dosa. Ya. Tidak ada yang tahu. Ya, ketika dia bisa menutupi rahasia orang lain, ya, tidak membongkar aib orang lain, yang kalau aib itu terbuka, maka orang itu akan malu.
dia menjaga rahasia seperti itu, dia pun akan ditutupi. Orang tidak tahu. Nah, bayangkan kalau dia suka mengumbar aib orang lain, berarti sebaliknya. Kalau dia suka mengumbar aib orang lain, maka siap-siap saja aib dia pun akan dibongkar oleh Allah di dunia dan di akhirat. Padahal yang namanya manusia kan punya yang namanya rahasia, yang kalau orang lain tahu tuh kita malu. Bayangkan kalau dosa kita, aib kita itu terbongkar, kan malu kan? Yang paling parah kalau di akhirat itu disebarkan coba. Seluruh dunia dikumpulkan, terus aib kita diumbar-umbar. Si bapak ini berbuat ini dengan si ini, dan begini, wah malu ya. Jadi mari kita orang iman, ketika itu sebuah rahasia yang memang harus ditutupi, ya tutupi. Wallahu dan Allah fi aunil abdi, di dalam menolong hamba, fi aunil abdi, di dalam menolong hamba, maka selama ada siapa al abdu hamba fi auni akhihi, di dalam menolong saudaranya. Nah, ini hukum timbal balik. Kalau kita pengen ditolong oleh Allah, pahami dalil ini. Allah akan menolong seorang hamba itu selama hamba itu mau menolong kepada saudaranya. Ini tercipta dan terjalin dan terwujud apabila hidup rukun. Kembali lagi dasarnya sebenarnya di sana. Hidup rukun itu enak ya. Bagaimana tidak? Ada orang susah, ditolong, dihilangkan. Ada orang sulit, dicoba untuk dimudahkan. Rahasia harus terjaga. Ketika ada sebuah musibah, saling tolong menolong. Nah, ini hukum timbal balik. Hilangkan kesusahan, dihilangkan juga kesusahannya. Mudahkan kesulitan, dimudahkan juga kesulitannya. Menolong orang lain, Allah pun akan menolong kepadanya. Nah, itu namanya hukum. Hukum timbal balik dasarnya juga begitu dalil. Ya, maka coba sekarang kita introspeksi. Sebanyak berapa banyak ya, seberapa banyak kita menolong saudara kita. Kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang kita lebih mementingkan diri kita sendiri tanpa melihat kanan kiri. Padahal mungkin ada orang yang butuh bantuan kita, ada yang banyak orang kesusahan yang ingin dihilangkan kesusahannya, ada orang yang sulit ingin dimudahkan kesulitannya, ada yang orang ingin terjaga kerahasiaannya, malah banyak yang dibongkar aibnya, ada orang yang ingin ditolong. Nah, inilah pentingnya kita itu tengok kanan kiri itu begitu ya. Kalau di dalam 5 syarat kerukunan itu saling menjaga perasaan dan saling memperhatikan. Nah, itu kan saling memperhatikan. Memperhatikan itu bukannya diperhatikan saja. Ya, barangkali lagi susah ya dibantu. Barangkali pengen solusi ya dikasih solusi, ya begitu. Nah, sesuai dengan bab menjaga rahasia. Mari jangan sampai kita menjadi orang yang comel. Nah, comel itu apa? Ada rahasia malah disebarluaskan. Hadatsana Muslim bin Ibrahim, hadatsana Ubaidullah, hadatsana Abdullah bin Mubarak an Ibrahim bin Nusyaitin an Ka'ab bin Alqamah an Abillah Haisam an Uqbah bin Amir Ali Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bersabda Nabi, man barang siapa ro'a, yang melihat, siapa orang menyaksikan auratan pada rahasia, auratan pada rahasia, entah memang dia tidak sengaja menyaksikan atau mungkin dia diberi kabar tentang rahasia itu. Fasataroha, maka menutupi dia pada rahasia. Terus rahasia tersebut dia tutup-tutupi.
Karena maka ada siapa orang, kaman sebagaimana orang, pahalanya, kaman sebagaimana orang, ahya yang menghidupkan siapa orang. Menghidupkan artinya menyelamatkan hidup seseorang. Mau'udatan pada anak perempuan, mau'udatan pada anak perempuan yang akan dikubur hidup-hidup. Mau'udatan anak perempuan yang akan dikubur hidup-hidup. Jadi mau'udah itu anak perempuan, maksudnya di zaman jahiliyah itu orang-orang kalau punya anak perempuan itu merasa hina, yang akhirnya mereka kalau lahirlah anaknya atau punya anak perempuan itu, maka untuk menghilangkan jejak, mereka kubur anaknya itu dengan hidup-hidup. Berarti kan dosa besar tuh, membunuh anak ya yang masih hidup dikubur dalam keadaan hidup-hidup, itu dosa besar. Nah, orang yang dia melihat rahasia orang lain, lalu dia tutup-tutupi rahasia itu, tidak disebarkan, maka pahalanya sangat besar. Bahkan sebagaimana istilahnya itu dia menyelamatkan hidup seseorang yang akan dikubur hidup-hidup. Menandakan pahalanya sangat luar biasa. Berarti kalau dia menyebarkan rahasia orang lain, ya sama halnya dia seperti mengubur hidup orang, mengubur orang dengan cara hidup-hidup. Berarti dosanya besar, gitu. Kalau dia bisa menutup rahasia, dosa pahalanya besar. Kalau dia malah mengumbar rahasia, berarti dosanya juga besar. Jaga mulut, ya. Makanya di dalam ayat ini dikatakan kebanyakan orang masuk neraka gara-gara dua lubang. Lubang mana? Lubang atas dan lubang bawah. Lubang atas maksudnya mulut, lubang bawah maksudnya farji atau kemaluan. Mulut artinya tidak bisa jaga mulut, farji maksudnya tidak bisa menjaga kemaluan atau melakukan pelanggaran. Hati-hati, kita punya mulut, dijaga betul. Jangan sampai gara-gara mulut ini menyebabkan kita masuk neraka. Itu kan ada rahasia suka diobrolin ke orang lain. Ngomongnya bagus, jaga ya, ini rahasia antara kita berdua. Nah, kata yang lagi merahasiakan. Yang diajak rahasia ngomong lagi begitu juga. Ini rahasia kita berdua ya, hanya kamu dan aku yang tahu ya. 3 orang. Yang diajak bicara ngomong lagi, terus aja sampai dunia tahu. Namanya bukan rahasia ya. Rahasia itu dijaga betul. Itu barangkali apa yang bisa saya sampaikan. Barangkali tadi ada kata-kata yang kurang berkenan, walaupun yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah paling bermanfaat dan barokah. Kita berdoa pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbana dhalaqna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul qali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.